Fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia soal pajak berkeadilan mendapat respon positif dari sejumlah tokoh politik Islam. Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera Suswono misalnya, menyarankan agar pemerintah mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia ini. Hal itu disampaikannya usai menjadi narasumber pada diskusi rutin bulanan Komunitas Islamisasi Sains dan Kampus di kediaman tokoh Partai Umat MSK BAN di Bogor, Jawa Barat, Sabtu 29 November 2025. Ya, MUI kan di sana kumpulan para ulama ya. Tentu setiap memberikan fatwa pasti dilakukan kajian yang mendalam ya. Dan tentu keputusan ataupun fatwa yang dikeluarkan seperti itu ya terkait dengan sembako ya pasti tadi sudah banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan ya. Oleh karena itu sebetulnya ya tentu apalagi terkait dengan masyarakat miskin dan sembako itu kan kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok ya tentu memang sangat ideal ya, sangat ideal karena menyangkut masalah kebutuhan dasar, maka apa yang difatwakan oleh MUI tentu sesuatu yang menurut saya sih ya sangat tepat ya, seperti itu. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa menyangkut kebutuhan dasar dan kemudian juga menyangkut kehidupan masyarakat yang dalam tanda kutip banyak yang masih berjuang untuk sekedar memenuhi kehidupan pokoknya saja begitu ya. Maka tentu hal-hal yang terkait dengan pajak yang pada akhirnya memberatkan pada masyarakat miskin atau masyarakat ya, kelas menengah ke bawah ya tentu memang harus betul-betul dikaji secara mendalam ya. Hal-hal yang kira-kira akan memberatkan untuk dicabut saya kira ini sangat tepat ya, sangat baik ya. Justru yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah ini seharusnya tidak mengejar pajak ya. Yang utama justru bagaimana sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara kan digunakan kemudian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kan. Nah itu yang seharusnya mungkin menjadi prioritas ya, karena kalau mengejar pajak dalam situasi tadi ekonomi yang sulit ya mungkin malah bisa menimbulkan gejolak sosial ya. Tapi justru yang utama tadi bagaimana sumber-sumber daya alam ini secepatnya bagaimana negara ini hadir untuk menguasainya dan kemudian betul-betul dikelola secara profesional orang-orang yang amanah ya, sehingga bisa memberikan satu manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat. Justru menurut saya itu yang prioritas. Ya memang sebaiknya kalau yang namanya fatwa ya tadi seperti yang saya katakan bahwa ini kan pasti dihasilkan oleh para ulama yang tentu dikaji atau hasil dari kajian yang mendalam ya. Sebaiknya sih saran saya pemerintah bisa mengikutinya ya, artinya apa yang difatwakan MUI ya, meskipun kan tidak mengikat ya, tetapi kan fatwa yang baik ini tentu saja akan memberikan maslahat. Nah tinggal tadi kira-kira apa kompensasi yang bisa dilakukan itu ya, karena sebetulnya kalau saja pemerintah juga mengintensifkan ya para muzaki ya, yang mereka yang sudah wajib zakat saja itu misalnya dia bisa ya memenuhi para muzaki ini menjalankan atau mengikuti istilahnya kaidah agama yang dia harus mengeluarkan kewajibannya para muzaki itu, potensi zakat kita kan sebetulnya masih besar ya, masih besar ya. Dari Basnas sendiri sudah pernah melakukan kajian itu masih baru kecil sekali, sedikit sekali yang masih belum bisa istilahnya digali ya dari para muzaki itu. Nah ini yang sebetulnya perlu bangun ya kesadaran para muzakin untuk bisa membayar zakat, tetapi tentu di pengelolaannya secara transparan ya, sehingga mereka yang muzakin dan juga bisa juga nanti zakat itu juga dikonversi ke pajak
ya. Kalau itu bisa diintegrasikan ini juga bagus, ya, sehingga mereka yang sudah punya kewajiban bayar zakat, dan saya yakin kalau orang bayar zakat kan pasti nggak akan menutup-nutupi, ya pasti kan dia akan terbuka. Ini kaitan ibadah kok, ya kan? Masa apa dengan Allah dia nutup-nutupi hartanya? Allah tahu, ya. Jadi, nah tentu kalau dia bisa menjalankan peran sebagai muzaki dengan sesuai kaidah agama, saya yakin potensi zakat ini juga akan besar, dan itu sangat bisa mengkonversi tadi atau membantu kompensasi dari pajak-pajak yang kemudian tadi berdasarkan fatwa MUI yang kemudian tidak dilakukan, tetapi ada kompensasi lain yang bisa digali dari para muzaki itu. Saya kira besar. Ya, para wakil rakyat kan dia adalah representasi dari rakyat yang diwakili. Ya mestinya para wakil rakyat kan juga memahami atau empati dengan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat, khususnya rakyat jelata lah begitu ya. Nah seharusnya ya mereka kan ada reses, dia kan pasti paham betul lapangan ya, sehingga regulasi-regulasi apa yang kira-kira bisa yang dikeluarkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, kan tentu harusnya seperti itu. Maka sungguh sangat mulia kalau juga dari wakil rakyat coba fatwa MUI ini didalami baik ya, kemudian nanti dimunculkan dalam regulasi apa yang kira-kira akan secepatnya bisa membantu ya mengurangi beban rakyat. Saya kira itu penting ya. Nah, sebagai wakil rakyat tentu ya dia harus paham betul tentang penderitaan rakyat. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, masih di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang Ali Amran Tanjung menyebut pemerintah zolim jika mengabaikan fatwa MUI ini. Bicara tentang inti yang difatwakan MUI akhir-akhir ini adalah terkait dengan haramnya melakukan pungutan pajak ya terhadap jenis kebutuhan pokok masyarakat. Saya kira apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia ini adalah sebuah rekaman yang sangat kuat ya atas aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Karena memang sesungguhnya keadaan masyarakat saat ini adalah sangat dalam kesulitan. Ya, sebagian besar masyarakat kita masih sulit dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, oleh karena itu saya kira sangat tidak adil pemerintah ini kalau terhadap kebutuhan pokok saja pun dilakukan pungutan pajak. Saya kira pemerintah ini harus bersyukur yang adanya fatwa MUI yang seperti ini. Artinya apa? Bahwa pemerintah benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Dan ini yang menyuarakan ini adalah MUI. MUI sebenarnya adalah hanya karena menangkap apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kenapa begitu? Karena kalau ini tidak segera ditangkap, dia akan berpotensi menjadi sesuatu yang justru itu tidak membawa kebaikan bagi bangsa ini. Apa jadinya kalau rakyat ini apatis dengan pemerintah? Apa jadinya kalau rakyat merasa bahwa pemerintah ini tidak adil kepada mereka? Sekarang ini adalah eranya Presiden Pak Prabowo. Saya kira kita sering mendengar pernyataan-pernyataan sikap dari Pak Prabowo bahwa beliau sangat menginginkan agar diberikan kebijakan seadil-adilnya kepada rakyat. Nah, dalam hal pajak ini keadilan itu adalah yang betul-betul dirasakan oleh rakyat sehingga mereka tidak terbebani. Bagaimana mungkin seorang rakyat atau masyarakat yang sedang berjuang mati-matian untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, di saat dia sudah mampu mendapatkan itu, dia dipajak. Nah, saya kira ini betul-betul melukai rasa keadilan masyarakat. Jadi bersyukurlah pemerintah karena MUI sudah secara gamblang menyampaikan aspirasi rakyat, aspirasi umat ini lewat fatwanya. Dan saya yakin bahwa kalau pemerintah mendengar dengan baik fatwa itu dan bermuka dengan kebijakan-kebijakan yang berkeadilan, ini akan membawa manfaat kepada bangsa dan negara ini. Ya, tentu Partai Bulan Bintang yang memiliki visi keislaman, keindonesiaan, ya tentu terhadap isu-isu yang seperti ini kita akan maksimal berjuang mati-matian.
Dan tentu saja karena posisi kita saat ini tidak sedang di parlemen, maka kita hanya menyuarakan sesuai dengan yang kita mampu. Apabila kita ada di parlemen, tentu hal-hal seperti ini menjadi fokus utama Partai Bulan Bintang. Pasti kita akan berjuang mati-matian supaya lahir undang-undang yang berkeadilan kepada rakyat. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita punya senior yang sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya, Profesor Yusril Mahendra. Kami yakin dan percaya bahwa beliau sudah mendengarkan semua ini dan tentu sudah mulai, ya kami yakin sudah mulai merumuskan, memikirkan apa langkah-langkah yang terbaik sehingga bisa melahir undang-undang yang berpihak pada rakyat, yang berkeadilan, sehingga isu-isu yang disampaikan melalui fatwa MUI itu direkam, ditangkap dengan baik oleh pemerintah. Nah, sehingga ke depan pemerintah ini menjadi lebih baik dan mendapat kepercayaan yang lebih kuat dari masyarakat. Saya kira itu. Saya ingin mengatakan bahwa kalau pemerintah mengabaikan ini, maka bisa atau berpotensi atau bahkan dapat dikatakan pemerintah ini zalim kepada rakyat. Pemerintah tidak boleh zalim kepada rakyat. Ya. Jadi pemerintah, presiden tidak bisa dalam podium pernyataan-pernyataan politiknya begitu tegas berpihak kepada rakyat, tapi kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat, itu tidak boleh. Itu hanya membuat hati rakyat ini semakin terluka. Kalau rakyat sudah terluka, jangan harapkan ada obatnya, tidak ada. Saya kira ini tidak baik bagi kita semualah, ya. Kami berharap bahwa apa yang disampaikan selalu oleh Bapak Presiden, bahwa negara ini adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dan kekuasaan yang dipegangnya betul-betul untuk kepentingan rakyat, maka segala sesuatu yang bersinggungan dengan kepentingan rakyat ini ditangkap dengan baik, dengan cepat, ya, oleh Bapak Presiden Prabowo. Tapi kalau tidak, maka kami ingin mengatakan bahwa pemerintah ini zalim kepada rakyat.